الفاتحة إلى رمال هذا الكتاب الشيخ النووي البندني والإمام جلال الدين السيوطي وإلى أرواح آبائنا أمهاتنا جدادنا أمامنا أماتنا خالتنا وإلى أرواح جميع المسلمين المسلمات المؤمنين المؤمنات في جميع الجهات إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita melanjutkan pembahasan kita Senin lalu dalam kitab Tanbihul Ghaul, babnya bab ilmu dan ulama. Ilmu dan ulama. Babnya bab ilmu dan ulama. Kalimatnya mulainya pada man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bih aw lam ya'mal bih. Udah ketemu dik? Man ta'allama baban. Ya, man ta'allama baban. Man ta'allama baban. Udah ketemu? La ilaha illallah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dah? Itu, Pak. Halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih. Siapa orang yang mempelajari satu bab daripada ilmu agama gitu. Siapa orang yang mempelajari ilmu agama satu bab aja. Ya'malu bihi aw lam ya'mal bih, ia amalkan atau dia tidak amalkan. Kana afdalu min ayyusalliya al-faraqatin tatawuan. Maka hal itu lebih baik daripada ia melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Sholat sunnahnya 1000 rakaat. Dulu tuh ada orang yang melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat, yaitu cicitnya Rasulullah SAW yang bernama Al-Imam Ali Zainal Abidin. Nah, Al-Imam Ali Zainal Abidin itu qiyamul lailnya, tahajudnya itu sebanyak 1000 rakaat. Maka beliau dapat gelar namanya As-Sajjad. Gelar itu Sajjad. Arti As-Sajjad itu adalah tukang sujud. Itu salah satu gelarnya daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin. Jadi mempelajari ilmu satu bab, dia amalkan atau dia tidak amalkan, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Belajar doang tuh. Amalin yang amalin urusan belakangan itu. Tapi ntar ada ancaman bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dari sini ada nih. Wahada yadullu, ini menunjuki, hadis tersebut menjelaskan kepada kita ala annal ilma asyrabu jauharan minal ibadah. Sesungguhnya ilmu itu lebih lebih berharga daripada ibadah itu sendiri. Itu lebih berharga daripada ibadah itu sendiri, itu ilmu tuh. Nah, tapi di sini ibadah yang bersifatnya apa? Sifatnya adalah sunnah, bukan ibadah wajib. Itu ibadah sunnah. Ada emang pendapat mengatakan bahkan sampai ibadah wajib pun masih lebih mulia ilmu daripada ibadah wajib itu sendiri gitu. Ada yang mengatakan itu. Walakin akan tetapi la budda lil abdi minal ibadati minal ilmi. Akan tetapi mestilah bagi orang yang beribadah, bagi seorang hamba itu ketika ibadah ia harus ada ilmunya.
Ya nggak bisa kalau misalkan dia ibadah kagak punya ilmu, nggak bisa. Kan sering saya jelasin apa? Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang kalau ngamal satu amalia ibadah nggak ada ilmunya ya kagak bakalan diterima, itu begitu. Itu pasti begitu tuh. Kamaru ya an Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. La budda lil abdi minal ibadah ma'al ilmi wa illa kana ilmuhu habaan mantura. Jadi orang itu, seorang hamba itu kalau mau beribadah harus dibarengi sama ilmu. Kalau dia ibadah aja tanpa ilmu maka habaan mansura, hanya bagaikan kapas yang berhamburan di udara, nggak ada artinya gitu. Kagak ada artinya kalau begitu. Kalau dia ibadah nggak ada ilmunya, maka ilmunya itu habaan mansura. Kamaru ya sebagaimana diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, ia berkata, ma min alimin la ya'malu bi ilmihi illa naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadati. Tidaklah seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya kecuali Allah akan matikan ia gitu. Allah akan matikan ia, Allah cabut ruhnya ala ghairi syahadah, tidak membawa iman. Kalau ada orang alim yang aman ilmunya, Allah bakal matikan dia dalam kondisi tidak membawa iman, nggak bawa syahadah dia. Iman itu modal banget, modal biar bisa masuk surga. Kalau dia nggak bawa modalnya, ya nggak bisa masuk surga dia. Wa nadahu munadin minas sama'i ya fajir khasirta dunya wal akhirah. Wahai orang yang durjana gitu, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya adalah orang yang durjana. Khasirta dunya wal akhirah, engkau telah sia-siakan dunia dan akhirat. Nah, fungsi dunia itu kan apa? Fungsi dunia itu adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat, tempat beramalnya akhirat di dunia. Selaras sama Al-Qur'an kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesuai banget. Nah, ibadah itu harus didasari pakai ilmu. Puasa Ramadan enggak ada ilmunya, repot. Orang-orang sahurnya sebelum subuh, dia sahurnya pas subuh, lah kan repot kalau begitu. Ya, kan harus pakai ilmu. Dia pikir ya, wah, makan kalau nggak sengaja makan kan nggak batal puasa, gitu ya. Kali kalau makan nasi padang sebungkus, nggak batal kali puasa kan nggak sengaja. Ada orang kagak sengaja sebungkus, kagak ada. Nah itu yang harus ada ilmunya. Batasan sengaja itu memana? Ada batasan-batasannya. Kalau bisa sembarangan, takar-takar gitu, minum air segelas gitu. Oh, ya Allah, lupa puasa. Ada begitu tak? Kagak ada. Dia baru nenggak sekali udah dia inget dia sedang puasa gitu. Dia sekali udah inget kalau dia sedang puasa. Ya Allah, nah bener banget, penting banget tuh ilmu. Ibadah tanpa ilmu itu nggak indah tuh ibadah. Ya enggak? Ibadah kalau nggak ada ilmunya nggak indah. Apa buktinya? Sembayang. Coba dia kagak ada ilmunya, ngebut di sembayang. Ya enggak, kayak matok-matok ayam gitu, tok banget. Coba kalau ibadah ada ilmunya, lihat sembayang kayak gimana sholatnya. Tenang, nggak banyak gerak. Baca Quran itu tartil, pelan-pelan. Itu ada ilmunya. Apa penting banget makanya. Ibadah nggak ada ilmu, ya udah berantakan semua, rusak semua. Parahnya lagi kalau ada orang alim yang nggak ngamalin ilmunya. Orang alim yang ngamalin ilmunya, Allah cabut ruhnya,
Allah matikan dia dalam kondisi tidak membawa iman. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qal, bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal alima, sesungguhnya orang alim, idza lam ya'mal bi ilmihi, kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, la'anahul ilmu min jawfih, maka ilmunya akan melaknat dia dari dalam tubuhnya. Orang alim yang ngamalin ilmu, tuh ilmu langsung laknat yang punya ilmu. Langsung laknat orang alim. Wa yal'anuhu kullu syai'in tala'at alaihi syamsu. Semua makhluk melaknatnya sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Laknat sama seluruh makhluk. Kita dicaci maki sama satu orang aja puyangan kita. Ya. Kita dijelek-jelekin sama satu orang aja kepala kita udah puyang. Bagaimana kalau yang jelek-jelekin kita seluruh alam semesta menolak kita, ya Allah. Wa taktubul hafadatu kulla yawmin khatman ala sahifatihi. Malaikat Raqib dan Atid setiap harinya dalam catatan amalnya setiap hari ditutup dengan sebuah kalimat. Jadi ntar nih kan apa namanya malaikat Raqib dan Atid itu kan mencatat amal baik dan amal buruk kan. Catat tuh. Ketika sehari jadi buku. Kalau udah satu hari jadi buku. Nah udah jadi buku ditulis di akhir bagian akhirnya nih. Tulis apa? Ditulisnya adalah hada abdun ayisun min rahmatillah. Ini adalah hamba yang putus asa dari rahmat Allah. Tulisannya kayak gitu. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, ya mudayyi'a huquqi sayyidih, wahai orang-orang yang menyia-nyiakan tidak menjalankan hak-hak Allah. Gitu. Ya man la ya'malu bi ilmih, wahai orang yang enggak ngamalin ilmunya, alaika la'natullah. Wajib engkau dapat laknatnya Allah. Wajib kamu dapat laknat Allah. Faida mata, kalau orang alim ini yang tidak mengamalkan ilmunya mati, naza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah, maka dia akan mati dalam kondisi tidak membawa iman. Jadi dia mati tanpa dengan kondisi tidak membawa iman. Wa yuhramul mautu ala iman, dilarang, tercegah ia untuk mati bawa iman. Jadi emang mau nggak mau orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya dia bakal mati nggak bawa iman, mau nggak mau udah. Wah kalau dia apa namanya mati nggak bawa iman berarti dia apa? Khalidina finnar, selama-lamanya di dalam neraka. Ada tuh apa namanya di Matan Subat itu yu'adzabul alimu lam ya'mal bi ilmihi qabla abadatil awsan. Orang alim yang enggak ngamalin ilmunya itu diazab sebelum orang-orang yang nyembah berhala diazab tuh begitu. Pun penyembah berhala jelek banget ya. Tapi orang alim disiksa lebih dahulu, ditontonin dulu tuh orang-orang. Jadi orang-orang seluruh manusia tuh nonton tuh lihat tuh. Wah ini orang alim yang gak aman ilmunya dia diazab duluan. Kalau orang alim segitu dahsyatnya, pedihnya siksaan dia, bagaimana kita? Berarti lebih lagi, lebih parah lagi. Itu bagi orang alim yang gak ngamalin ilmunya. Ya Allah, Allahumma anfa'na bi ulumina. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa bisa ngamalin ilmu kita. Berat benar. Ngamalin ilmu itu patokannya adalah, mengamalkan ilmu itu patokannya adalah 1 kali seumur hidup. Nggak harus setiap hari, enggak. Gitu. Kita udah paham satu ilmu, misalkan tentang apa namanya, tentang puasa, tentang puasa sunnah gitu. Kita tahu nih, ada puasa itu, ada puasa sunnah, ada puasa Senin, ada puasa Kamis. Kita amalin sekali itu puasa Senin Kamis. Cukup namanya kita mengamalkan ilmu udah. Berarti nggak harus tiap hari Ustaz? Nggak harus tiap hari. Berarti nggak harus apa seumur hidup kita ngelaksanain? Enggak.
Cuman ya baiknya ya setiap waktu kita ngamalin ilmu kita. Gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara aliman," siapa orang yang menemui orang alim, siapa orang yang mendatangi orang alim, faka'an nama zarani, seakan-akan itu orang sedang menziarahi aku, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa orang yang datangin orang alim, maka dia sedang mendatangi aku. Wa man safaha aliman faka'an nama safahani, siapa orang yang salaman, cium tangan sama orang alim, maka seakan-akan dia sedang cium tangan kepada aku, kata Rasulullah. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, siapa orang yang duduk datang ke majelis alim, duduk bersama orang alim, kata Rasulullah, maka dia sama saja seperti duduk kepadaku, duduk bersamaku. Fid dunya, di dalam dunia. Wa man jalasani fid dunya, siapa orang yang duduk bersamaku di dunia, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, nanti di akhirat, di hari kiamat dia akan duduk berdampingan denganku. Berarti untung banget gitu ya. Itu baru duduk doang, enggak pakai belajar, enggak, duduk doang. Nemenin Ustadz ngopi gitu asalnya. Nemenin Ustadz ngopi doang tuh sama begitu. Ketemu Ustadz cium tangan, lah dah sama. Seakan-akan dia cium tangan sama Rasulullah. Kenapa sih sampai begitu? Kemarin jelasin, fa innahum warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Ulama itu pewaris nabi, kenapa begitu? Wa an Anas bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersumber dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara aliman faqad zarani, siapa orang yang berjumpai, menemui orang alim, maka dia telah menemui aku, sama saja seperti menemui aku. Wa man zarani, siapa orang yang menemui aku, yang pernah berjumpa kepadaku, wajabat lahu syafaati, maka dia wajib mendapat syafaatku. Jadi udah dapat stempel. Orang yang tukang haji dapat stempel. Nih, orang-orang yang bakal dapat syafaat nanti. Stempel udah. Berarti kita Ustaz, insya Allah gitu. Kita jangan jumawa banget. Wah, dapat syafaat udah pasti nih sorga. Terus semena-mena gitu, nggak bisa begitu tetap. Nggak bisa semena-mena kita. Tetap harus mengamalkan ilmu kita. Tolonglah baca hadis begini, wa man zarani wajabat lahu syafaati. Siapa orang nemuin ulama, maka seakan-akan nemuin aku, kata Rasulullah. Siapa orang yang menemui aku, maka dia wajib dapat syafaat dariku. Wah, ntar kita bangga banget lagi. Gue udah pasti dapat syafaat Nabi, gue malah jangan begitu juga. Agak boleh begitu. Maksudnya apa sih? Saking mulianya tuh ilmu sampai begitu gitu. Wa kana lahu bi kulli khatwatin ajru syahidin. Setiap langkah yang kita berjalan untuk menemui orang alim, setiap langkahnya itu adalah ajru syahid. Dapat pahala satu orang syahid. Oh, orang syahid itu luar biasa, enak banget. Enak ibadah. Mati kondisi syahid itu adalah kematian yang sangat dinambakan. Karena orang syahid itu, dia adalah orang yang pertama kali menikmati semua nikmat surga sebelum orang-orang kita, sebelum orang-orang Islam masuk dalam surga. Itu. Jadi orang-orang yang mati syahid itu gitu dulu, dia mati duluan. Ada namanya kitab namanya Tafsir Sawi. Syarah daripada hasiah daripada Tafsir Jalalain. Jadi Tafsir Jalalain punya hasiah namanya Tafsir Sawi. Itu dijelasin tuh. Saya lupa bagian ayatnya yang apa namanya, yang bagian itu artinya itu, apakah kalian menduga orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah, kalian anggap mereka itu mati, mereka itu sebenarnya hidup, tapi kamu nggak tahu gitu, kamu nggak ngerasain. Nah itu dijelasin tuh sama apa namanya penafsir itu Al-Imam Sawi. Beliau jelasin bahwa nanti orang-orang yang mati syahid itu, kenapa mereka dinyatakan seperti orang yang hidup? Mereka itu tinggal setelah mereka meninggal dunia, ruhnya itu tinggal di kerongkongan burung. Itu tinggal di kerongkongan burung. Nah ini sama burung diajak keliling kemana-mana tuh burung.
Nah kan mereka dianggapnya seperti orang hidup. Mereka bisa melihat apa yang dilakukan sama anak cucu mereka. Kan beda sama orang lain. Kalau orang lain, kalau kita meninggal dunia, urusan kita sama malaikat munkar dan nakir. Urusan kita sama dia udah. Kalau kita kagak bener, gak bisa ngejawab, digebukin kita. Kalau kita bener, kita mendapatkan nikmat kubur. Disuruh ngapain? Num karena umil arus. Tidurlah kalian seperti tidurnya para pengantin baru. Tidur, nggak tahu tuh kejadian-kejadian apa namanya anak-anak yang ngapain ya. Gitu. Tapi kalau orang-orang yang mati syahid, mereka tuh keliling tuh dia. Mereka keliling, mereka menyaksikan apa yang dilakukan sama anak cucu mereka. Kalau misalkan mereka ngelakuin hal baik, anak cucu yang ngelakuin hal baik, dia berdoa tuh, ya Allah istiqomahkanlah keturunan saya untuk melakukan kebaikan kepadamu, melakukan ketaatan kepadamu. Kalau dia ngeliat anak cucunya ngelakuin hal tidak baik, ngelakuin maksiat gitu, dia berdoa tuh, ya Allah jangan matikan anak keturunan saya dalam kondisi maksiat kepadamu. Tuh lihat ya. Nah kalau orang-orang syahid ngeliatnya tiap hari. Kalau apa namanya, yang meninggal biasa, mati biasa, itu ada riwayat mengatakan ngeliatnya setiap malam Jumat, ngeliat setiap malam Jumat. Nah tuh terusnya orang-orang yang mati syahid itu dibawa sama burung ke sorga. Jadi burung ini masuk ke dalam sorga, makan buah-buahan sorga. Nah ruh orang syahid yang berada di dalam kerongkongan tuh burung memakan sesuatu yang dimakan sama tuh burung. Maka tadi dibilang orang yang mati syahid itu mereka merasakan kenikmatan sorga sebelum mereka masuk sorga. Beda sama kita orang. Karena kita berdoa tuh mudah-mudahan mati dalam kondisi syahid. Kan udah gak ada perang Ustaz. Bagaimana? Kalau udah gak ada perang, berarti mudah-mudahan kita matinya dalam kondisi sedang sakit perut, nyakit mah mati syahid itu. Sakit mah mati syahid itu. Terusnya apa namanya? Ketiban tembok, ketiban pohon, syahid itu. Kelelep. Jangan yang kelelep jelek banget, kalau kelelep kata kita gak bisa berenang. Jangan yang kelelep, yang lain aja. Mati kebakar, syahid itu. Karena kalau ada maling dibakar gitu, dibakar hidup-hidup, bisa jadi itu maling dapat pahala syahid ketika dia mati. Orang yang membakarnya dapat dosa zolim. Ntar yang untung siapa yang untung? Malingnya yang untung. Malingnya yang untung. Nah, ya Allah, enak banget mati syahid dah. Jangan sakit perut juga dah. Sakit perut mah gak enak mah. Ya, mati dalam kondisi lagi belajar, lagi ngaji, mati. Wah, udah enak banget udah. Atau enggak mati dalam kondisi statusnya pelajar, membawa status pelajar. Kan ada hadis mengatakan siapa orang yang pergi untuk menuntut ilmu agama, maka dia apa namanya, kana fi sabilillah hatta yarji'a, kan gitu kan. Dia itu tetap berjalan di jalan Allah dalam perjuangan kepada Allah sampai mereka pulang. Kita mati dalam kondisi kalau kita masih sebagai seorang santri, ya itu. Makanya saya sering bilang santri itu adalah gelar yang sangat luar biasa bagi seseorang. Karena dengan gelar santri itu, kalau dia mati syahid gitu loh. Karena status pelajar itu luar biasa. Bagaimana cara kita mempertahankan status pelajar kita? Kita harus tetap ngaji. Seminggu sekali kayak kita ngaji, datang ke pengajian. Tiap hari datang ke pengajian. Gak bisa tiap hari, datang seminggu sekali ke pengajian. Nggak bisa tiap hari nih, nggak bisa 1 minggu sekali datang ke pengajian. Datang pas libur kerja ke pengajian. Cari majelis taklim biar kita masih dalam kategori seorang santri. Gitu. Ustaz nggak bisa sebulan sekali datang ke pengajian, mati kayak kalau gitu mah. Mati aja sebulan sekali nggak bisa. Hilang sebulan sekali nggak bisa datang ke pengajian. Saya bisa setahun sekali. Sesibuk apa Anda sampai bisa apa namanya? Menyia-nyiakan waktu Anda untuk tidak datang ke pengajian. Sesibuk apa kita gitu. Kalau nggak bisa tiap hari, datang 3 hari sekali. Nggak bisa 3 hari sekali, datang 1 minggu sekali. Nggak bisa datang 1 minggu sekali, datangnya 1 bulan sekali. Nggak bisa datang 1 bulan sekali, udah nggak usah hidup lah. Masa kita nggak bisa menyempatkan waktu kita
kita nggak bisa menyediakan waktu kita walaupun cuma 2 jam, nggak bisa. Satu hari 24 jam. Kalau 7 hari, ini udah 7 kali 24 jam. Masa kita nggak bisa menyediakan 2 jam? Menyediakan waktu cuma 2 jam. 1 jam dah. Buat datang ke pengajian, dengerin ilmu. Nggak bisa datang gitu juga. Bangetan itu namanya. Kan nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal kita kalau kita nggak bisa menyempatkan waktu kita buat ngaji itu nggak masuk akal. Buat apa emang waktu kita habis ini 24 jam? Gitu. Ya Allah, berat emang ngaji. Kalau kata Abu Yazid Al-Bustami, beliau bilang, saya mujahadah selama 30 tahun. Mujahadah itu artinya adalah ibadah. Saya beribadah kepada Allah selama 30 tahun. Tapi hal terberat yang saya rasakan cuma satu. Apa? Ngaji. Itu paling berat itu kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ibadah 30 tahun, hal yang paling berat yang dia rasakan adalah datang ke pengajian. Nah iya, datang pengajian biar kata cuma 1 jam gue kayak di neraka. Ya kan? Datang ke pengajian 1 jam dia, wah kayak di neraka. Yang kaki kram. Apa lagi? Pantat pegel, mata ngantuk, penjelasan gak paham. Lah orang kan rata-rata kalau ngaji nggak paham apa yang dijelasin, ngapain dia? Bengong aja, bengong ngantuk deh, gelisah dah, lama amat dia mau habisnya ngaji gitu. Ya tapi itu masih lebih baik daripada nggak datang sama sekali. Ya kayak gitu tuh, yang cuma datang bengong doang, nggak paham penjelasan ustadznya apa, ngantuk-ngantuk. Itu masih lebih baik daripada nggak datang ke pengajian. Masih lebih baik. Gitu. Karena kita usahain banget, paksain diri kita buat datang ke pengajian, paksain diri kita buat ngaji. Ntar antum pada pulang ke kampung halaman masing-masing, ngaji udah. Sediain waktu dalam 1 minggu 2 jam kayak 1 jam buat datang ke majelis-majelis kiai-kiai kita. Wa an Abi Hurairah qala, bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara aliman damintu lahu 'alallahi al-jannata. Siapa orang yang menziarahi orang alim, menziarahi atau mendatangi kiai, mendatangi ulama, domintu lahu 'alallahil jannah. Allah menjamin sorga buatnya. Itu. Wah senang benar itu dia. Wa an Ali bin Abi Thalib annahu qala, bersumber dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara aliman ai fi qabrihi, siapa orang yang menziarahi kuburan orang alim, ziarah kubur nih. Siapa orang yang menziarahi orang alim, summa kemudian qara'a indahu ayatan min kitabillah, dia baca 1 ayat daripada Al-Qur'anul Karim. Dibaca ayat Quran tuh. A'tahu Allah taala bi'adadi khatwatihi qusuran fil jannah. Maka Allah akan berikan kepada dia sejumlah bilangan langkah dia dari rumah menuju kuburan orang alim, kusuran fil jannah, istana-istana di sorga. Wa kana lahu bi kulli harfin qara'ahu ala qabrihi qasrun fil jannati min dahabin. Dan Allah juga memberikan kepadanya, memberikan pahala gitu, memberikan kepada orang yang menziarahi kuburan orang alim, setiap huruf dari apa yang ia bacakan di atas kuburan orang alim, qasrun fil jannati, sebuah istana di sorga itu, min dahabin, yang terbuat dari emas. Terus ziarahin orang alim. Di mana nih kitabnya? Kada fi Riyadus Shalihin. Ini dalam sebuah kitab namanya Riyadus Shalihin. Orang alim tuh hidupnya manfaat, matinya manfaat. Beda sama kita yang pelaku dosa, hidup udah nyusahin, mati sengsara.
Kalau kita, kalau kiai-kiai kita meninggal dunia, hidupnya aja ngasih manfaat, ngasih ilmu ke orang. Matinya masih bisa ngasih manfaat ke orang lain. Contohnya siapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Gus Dur makamnya sampai Ginari nggak pernah berhenti orang ziarahin kan? Banyak orang yang ziarahin. Banyak. Kira-kira kalau udah yang ziarahin banyak, parkiran banyak agak? Iya. Banyak. Kalau parkiran banyak, yang parkir dapat untung nggak tuh? Untung. Nah, itu kasih manfaat itu. Ya kan? Kasih manfaat. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, wali besar, ulama besar, penyebar agama Islam di Jawa Barat. Ya enggak? Ngasih seketika masa hidupnya menyebarkan agama Islam di Jawa Barat dengan indah. Luar biasa tuh. Ya kan? Setelah meninggal dunia, coba lihat sekitaran Astana, sekitaran pemakaman beliau. Banyak tukang parkir, banyak tukang kopi, banyak tukang jajanan, banyak tukang minta-minta, ya kan? Banyak tukang minta-minta. Yang datang ziarah tiap hari ratusan orang yang datang. Ribuan orang bahkan yang datang tiap hari datang ziarah ke situ. Itu kasarnya wafatnya beliau aja masih ngasih makan buat orang-orang yang hidup. Ribuan orang datang ziarah ke Sunan Gunung Jati, datang ziarah ke Cirebon. Kira-kira beli mie rebus gak? Beli kopi-kopi aja mah ilo gak beli mie rebus kan? Beli mie rebus. Untung orang sekitar kan? Kasih manfaat. Fotonya dijual, fotonya, lukisan Sunan Gunung Jati. Dibeli sama orang, menguntungkan buat tuh orang yang dagang. Berarti artinya apa? Hidupnya aja ngasih manfaat, matinya ngasih manfaat. Coba kalau kita tadi saya bilang, kita pelaku dosa, hidup kita aja udah sengsara. Kelilit pinjol, belum main judi online-nya. Wah, dikit-dikit otaknya judi. Dikit-dikit nyari cara bagaimana untuk menggandakan uang. Tuh otak kita isi duitnya tuh. Ya enggak? Matinya, bangsa kaki dan dikebukin sama malaikat munkar dan nakir tuh di kuburan. Ya Allah. Nggak ada banget manfaatnya beneran. Saya punya guru Kiai Haji Nur Ali. Beliau punya guru namanya Al-Ustadz Al-Haj Abdullah, Ustadz Haji Abdullah. Beliau pernah bilang begini, menukil makalahnya Imam Syafi'i. Kalau kata Ustadz Haji Abdullah itu beliau bilang, kalau ada orang nggak mau ngaji, takbirin aja 4 kali udah. Kalau takbirin 4 kali, mati tuh orang. Kalau ada orang nggak mau datang ke pengajian, artinya udah mati, dia punya hati. Orang kalau udah nggak mau datang ngaji, berarti hatinya udah mulai mati. Kalau hatinya udah mati, nasihat nggak bakal nyampe. Maka kalau kata beliau tuh, kalau salah belum, mereka tuh orang-orang yang nggak mau datang ke pengajian, orang-orang yang nggak mau mengaji itu adalah rajulun la yamutu wa la yahya. Mereka tuh orang yang nggak mau ngaji adalah orang-orang yang nggak mati nggak hidup. Dia mati kagak, hidup kagak. Kalau bahasa keren kita namanya apa? Zombie. Zombie karakternya tuh. Kita hidup ngaji nggak mau, ibadah nggak mau, maka layaknya seperti zombie. Zombie kira-kira ngeliat nggak halal haram? Kalau kita nonton film-film tren tubusan, tahu film tren tubusan? Nggak tahu ya, pesantren sih. Ada film namanya Tren Tubusan. Itu film zombie tuh, ya kan? Tadi saya bilang kalau zombie itu kira-kira ngeliat halal haram gak? Kagak, hantem semua. Nah sama orang yang kagak ngaji tuh nggak peduli halal haram. Dapat duit dari mana aja, yang penting dapat duit. Mau hasil nipu kek, hasil pinjol kek, hasil apapun itu. Nah itu. Coba kalau orang ngaji mikir-mikir, mau ngambil kira-kira duit halal apa haram. Kemarin 2024 ada salah satu ustadz ngobrol sama saya, cerita sama saya gitu, Ustadz, saya dapat tawaran apa?
jadi panwas gitu. Wah, jadi panwas tawarannya. Nah, ambil, saya bilang begitu kan, namanya kerjaan mah ambil. Oh kata dia, enggak, saya nggak mau ambil. Lah emang apa? Saya lihat kerjaan panwas. Kalau caleg ngelakuin kesalahan, dipoto, dilaporin. Nah terus kalau udah ngelaporin gimana? Ntar caleg bayar denda. Itu bukan bayar denda, apa namanya, ngasih sogokan biar nama dia nggak didiskualifikasi kan gitu. Ngasih duit dah tuh. Ada yang 4 juta, ada yang 2 juta ngasih duit. Saya nggak mau kerja begitu kalau kata Ustaz. Haram itu duit Ustaz. Nah iya emang haram, saya bilang begitu. Saya kerja yang paling halal aja. Apa? KPPS. KPPS tuh halal banget tadi ya, KPPS. KPPS kerjanya halal banget tuh Ustaz tadi ya. Lah emang apa halal? Kerjanya 2 hari 2 malam. Dari malam Rebo sampai hari Kamis tadi dia. Tuh nggak tidur, gimana agak halal? Dapat duit 1.200.000, halalnya luar biasa. Karena emang keringetnya diperas banget tuh itu tadi kan. Gitu Mas ya. Tuh Ustaz jadi ketua KPPS tuh Ustaz di kampungnya. Ayo bilang ya Allah. Begitu kalau Ustaz. Nyari duit aja pakai milih-milih. Halal apa kagak. Coba kalau kita nggak pakai peduli gak. Yang penting nguntungin buat gua hantem semua tuh gitu kalau kita. Ya Allah bitaufiq hatta nufiqana al-haqqu bil fariq ya Allah. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi fadilati la ilaha illallah. Keutamaan mengucap kalimat la ilaha illallah. Ini zikiran nih. Qala Fakihani, ini namanya Ummul Barahin Lisanusi. Namanya Imam Sanusi. Panggilannya Ibnul Fakihani. Inna mulazamata dzikriha inda dukhulil manzili tunfil faqra. Sesungguhnya orang yang mulazamah senantiasa membaca la ilaha illallah inda dukhulil manzili, ketika masuk ke dalam rumah, tunfil faqra, itu dapat menghilangkan kepakiran. Kalau asarnya apa namanya, mau hidup agak miskin, masuk ke rumah baca la ilaha illallah biar nggak miskin tuh. Waqad warada, ada sebuah riwayat mengatakan annaman qala, sesungguhnya orang yang membaca la ilaha illallah wa maddaha, dia panjangin tuh kalimat la-nya. La ilaha illallah. Begitu tuh cara bacanya tuh. Cara bacanya la ilaha illallah, dipanjangin bacaannya. Hadamat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabairi, maka akan hancur dengan sebab kalimat la ilaha illallah itu 4.000 dosa besar. Kira-kira dosa besar kita banyak enggak? Banyak. Kita pernah enggak ninggalin sembahyang? Ninggalin sholat gitu 5 waktu? Pasti sering jawabannya kan gitu ya. Itu kan dosa besar itu. Enggak puasa Ramadan, dosa besar itu. Ya kan, dosa besar yang kita lakuin. Lagi zaman sekarang pacaran. Nah, itu dosa besar itu. Dosa besar yang kita lakukan. Maka dosa besar itu ketika kita taubat, perbanyak tuh kalimat la ilaha illallah. Nanti 4.000 dosa besar akan hancur semua, hilang semua tuh. Qalu, sahabat nanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair, kalau dia enggak punya dosa besar bagaimana ya Rasulullah? Orang baca la ilaha illallah, kan dosa besarnya habis tuh. Kalau dosa besar dia udah habis, bagaimana ya Rasul? Apa kata Rasulullah SAW? Qala yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi. Akan diampuni, Allah mengampuni keluarganya dan tetangganya. Itu modal la ilaha illallah tuh. Nah, kalau kata guru saya tuh, beruntung orang yang bertetanggaan sama majelis taklim. Beruntung orang yang tetanggaan sama orang alim. Kenapa? Karena dia pasti baca kalimat la ilaha illallah. Kalau keluarga dia dosanya udah habis, anak-anaknya, istrinya udah pada habis dosanya, menjalar tuh ampunan ke siapa? Ke
tetangga. Maka tetangganya bakal diampunin sama Allah dosa-dosanya. Kamu beruntung banget itu. Cuma kagak ngeliat ke situ orang. Nih bertetangga sama majelis taklim marah. Tetangga sama majelis taklim. Pusing Pak Haji, denger hadroh mulu tiap hari digebuk gitu. Yang sound system kagak ngaso-ngaso, bunyi mulu gitu. Ngedumul aja kita. Ya kalau kayak gitu ya siapa ya? Salah juga ustadznya kalau kayak gitu mah. Kalau pakai sound system sampai jam 12 malam salah nggak ustadznya? Salah. Syiar ustadz, walaupun syiar kagak boleh, apalagi tinggal di perkotaan kayak di Jakarta. Tinggal di Jakarta, rata-rata semua orang ini adalah orang-orang yang kerja semua, orang pegawai semua. Yang dia nggak bangun pagi, selalu harus bangun pagi. Ada majelis taklim di Jakarta banyak. Pakai toa Ustaz, pakai toa. Jam 2 malam masih bunyi, banyak masih bunyi jam 2 malam. Banyak jam 2 malam masih bunyi. Terus pantas ya gak? Kagak. Ganggu orang itu nggak boleh. Nggak boleh kalau gitu namanya kita ganggu orang. Nggak pantas juga. Syiar Ustaz ya tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa begitu. Kita aja rasain deh, kita rasain. Andai antum kerja semua, kerja balik jam 9 malam. Terusnya mau tidur, orang masih ada pengajian sampai jam 2 malam pakai sound system. Kira-kira antum bisa tidur nggak? Agak bisa tidur, keganggu nggak antum? Keganggu. Syiar Ustaz, nggak bisa. Syiar itu nggak boleh menyalahi syariat. Salah satu syariatnya lah Pak, nggak boleh nggak boleh nyakitin orang Islam, nggak boleh nyakitin orang lain. Ya kalau syiar nyakitin orang lain namanya bukan syiar, nyakitin orang gitu. Cuma kadang itu dibungkus. Wah ini kan syiar agama, nggak kayak gitu. Agama tuh ngajarin kita biar nggak nyakitin orang lain, biar nggak ganggu orang lain. Tuh, agama ngajarin kita. Maka tadi saya dapat kabar tuh ada bocah-bocah di rumah cerita, Ustaz, saya bangunin sahur diomelin Ustaz. Di mana? Di kompleks sono, di komplek dia bangun sahur di komplek dia diomelin. Saya tanya kronologinya. Emang gimana bangun sahurnya diomelin? Wah, diubur-ubur sama satpam kita Ustaz. Jadi bocah bangun sahur pakai drum band. Pakai drum band tuh teriak-teriakan bangunin sahur. Ya namanya komplek kan ada satpamnya ya. Itu satpam dapat komplainan dari warga katanya keberisikan. Akhirnya diuber-uber tuh orang-orang yang bangunin sahur sama satpamnya. Aduh saya, ngomelin saya Ustaz. Bangunin sahur diomelin, enggak tahu diri dia tuh gitu kata namanya bocah ya. Enggak tahu diri dia Ustaz. Udah saya bangunin sahur kan dia bisa ibadah itu dia. Lah bener emang bisa ibadah. Saya tanya emang kayak gimana lu bangunin sahurnya? Kita gebuk hadro, kita gebuk drum band, terus ya kita joget-joget sambil nyalain petasan. Dia petasan tar sambil jalan enggak? Itu yang saya tanya. Lu pada ngelakuin begitu sambil jalan apa kagak? Kagak lah, kita diam dulu tuh di tempat sambil nyalain petasan joget-joget. Saya bilang ya iyalah ketahuan kalau begitu keganggu orang. Saya bilang keganggu orang kalau kayak gitu. Orang gue denger sekali gebrak gue kedengeran kan begitu. Ya kalau lu pakai nyalain petasan di rumah orang, lu joget-joget di rumah orang, diamuk orang. Saya bilang itu nggak boleh. Berarti kita salah Ustaz. Salah, besok-besok kalau bangunin sahur sekali jalan aja udah. Jangan pakai berhenti joget-joget di situ, sekali jalan aja. Bangunin sahur aja ada akhlaknya, ada adabnya. Enggak sembarangan. Rawahul Bukhari. Itu riwayatnya Imam Bukhari. Jadi riwayat yang tadi tuh yang baca la ilaha illallah dipanjangin huruf matnya itu riwayatnya Imam Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala kulla yaumin," siapa orang yang membaca setiap hari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali,
jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Niscaya nanti dia akan datang pada hari kiamat, wajahnya itu terang layaknya rembulan pada malam purnama. Ini malam purnama yang at-tamam, yang sempurna purnamanya. Kapan tuh? Wa huwa lailatu arba'ata asyar, yaitu malam 14. Kita perhatiin aja setiap tanggal 14 kalau malam kan purnama terang banget tuh. Nah, itu orang-orang yang baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, itu wajahnya terangnya begitu terangnya. Kalau ciri-cirinya terang begitu, kira-kira kenal sama Nabi nggak? Kenal. Pas langsung masuk ke kelompok Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikiran yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Kenapa? Li'annaha kalimatu tauhid. Karena la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid? Pengakuan tiada Tuhan selain Allah. Pengesaan Allah itu kalimatnya. Wa tauhidu, keesaan, la yumathiluhu syai', enggak ada yang nyerupain sedikit pun. Wa li'anna laha ta'thiran fi tathhiril batin. Kalimat la ilaha illallah punya pengaruh besar dalam membersihkan hati. Nah, ini hati-hati kita yang suka rusak nih. Apa ciri-ciri hati kotor? Pertama, riya. Apa itu riya? Kalau ibadah maunya dilihat orang. Udah riya tuh. Kalau udah dilihat orang, pasti harapannya adalah pujian. Orang kalau udah riya pasti harapannya pujian, nggak jauh beda udah. Nggak ada yang lain. Kalau udah dipuji, lahir lagi penyakit hati, namanya ujub. Apa tuh ujub? Bangga diri, bangga dengan amal kita. Misalkan contohnya, kita sholat direkam. Misalkan ini sholat direkam. Ada orang sembahyang direkam. Hal yang paling susah adalah merekam. Itu paling susah. Kalau sholat direkam, pasti kita bakal apa? Berusaha bacaan kita sebaik mungkin kan? Ketawa malu kita. Kalau udah ngerekam nih, wah paling hebat tuh bismillahnya udah cakep banget dah. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep udah. Pasti kita cakep-cakepin tuh. Baca surahnya nggak mau, Al-Ikhlas. Panjangan dikit. Enggak. Baca surahnya Al-Fat. Inna fatahna laka fathan mubina. Wailah. Orang baca surah panjang aja. Apal Quran ini. Itu harapannya. Enggak. Dia share tuh dia apa namanya? Di status. Luar biasa, Masya Allah, apal Quran ya bang. Ketika dia bilang apal Quran, dia bakal nunjukin apa? Oh iyalah gua gitu. Bangga langsung dia. Gua apal Quran. Itu penyakitnya tuh. Kalau udah mulai bangga dengan amal dia, pasti lahir lagi sifatnya yang ketiga tuh apa? Sifat kiber. Apa kiber? Sombong. Kalau udah sombong, dia akan menganggap apa? Gua lebih mulia daripada lu. Gua lebih hebat daripada lu. Gua lebih pintar daripada lu. Itu namanya sifat sombong. Awal mulanya adalah riya, awal mulanya. Awal mulanya ibadah pengen dilihat orang. Tujuannya biar apa? Biar dipuji sama orang lain. Ketika sudah dipuji sama orang lain, lahir sifat namanya ujub. Bangga dengan amal dia. Setelah bangga dengan amalnya, dia pasti sombong. Kalau udah mulai sombong, pasti dia hasud. Pasti, nggak mungkin orang sombong nggak hasud. Apa hasud artinya? Dengki. Ada orang sombong nggak dengki? Kagak ada. Orang sombong pasti dengki. Mau jalan tuh kemana-mana ke semuanya. Itu namanya ciri-ciri hati yang sakit itu. Hati yang kotor tuh begitu ciri-cirinya. Maka cara membersihkannya adalah dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Itu bersihnya. Fayufidu nafyul alihati biqaulihi la ilaha.
Dalam kalimat la ilaha illallah ada penolakan Tuhan selain Allah pada kalimat la ilaha, tiada Tuhan gitu. Wa yasbutul wahdaniyatu lillahi ta'ala biqaulihi illallah. Dan ada penetapan keesaan Allah pada kalimat illallah. Jadi kalimat la ilaha itu pertama penolakan semua Tuhan. Pokoknya nggak ada Tuhan yang layak disembah illallah kecuali Allah gitu. Wa ya'udu dzikru min dhahiri lisanihi ila batini qalbi. Dzikiran ini yang bermuara dari lisan masuk ke dalam hati. Gitu. Wa li'annal imana la yasihu biha. Iman enggak akan sah kecuali harus mengucapkan membaca kalimat tauhid. Orang ngomong, "Saya beriman kepada Allah." Gitu. Saya itu orang beriman, tapi nggak baca kalimat tauhid, nggak sah imannya. Ada orang baca masuk Islam tanpa baca syahadah gitu, ada bisa? Bisa. Orang kalau masuk Islam harus baca syahadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Terus baca syahadat tauhid namanya. Habis itu baru baca syahadatur rasul, baca wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, itu aja. Itu baru iman. Nah, iman itu nggak sah kalau nggak ada kalimat la ilaha illallah. Begitu juga iman itu tidak sah kecuali ma'a Muhammadir Rasulullah. Harus ada kalimat Muhammadur Rasulullah. Yang ada kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu baru tuh imannya sah. Baca asyhadu anna Muhammadur Rasulullah tanpa baca asyhadu alla ilaha illallah nggak sah imannya. Baca asyhadu an la ilaha illallah, enggak baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak sah imannya. Gitu. Jadi dua hal ini harus berbarengan. Walaisa hadza bima siwa minal azkar. Ini enggak terjadi pada zikiran-zikiran lain. Khusus buat zikiran ini doang nih, la ilaha illallah. Yang bisa langsung membersihkan hati. Hanya kalimat la ilaha illallah yang bisa menghancurkan 4.000 dosa besar. Selain zikiran lain enggak ada. Gitu. Wa afdalud du'ai alhamdulillah. Dan sebaik-baik doa adalah mengucap alhamdulillah. Qila, ada pendapat mengatakan innama, sesungguhnya ju'ilal alhamdu afdala, dijadikan alhamdu itu lebih afdal li'anna du'a ibaratun an dzikrin. Doa itu masuk dalam kategori zikiran. Tuh, jadi kalau ketika kita baca doa, baca zikiran, berarti kita berdoa. Misal zikiran kita baca Fatihah. Nah, Fatihah itu ada doanya. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, itu doa. Oh, enggak niat doa di situ, Ustaz. Nanti cuma baca ihdinas siratal mustaqim. Masuk doa di situ kategorinya. Gitu. Nah, ketika kita baca alhamdulillah itu masuk doa maksudnya. Doa tuh. Wa ay yatluba minhu hajatahu. Doa itu juga artinya adalah meminta hajat kita, itu doa tuh. Walhamdulillahi yashmuluha. Alhamdulillah itu mencakup semuanya. Pertama mencakup zikir, yang kedua mencakup doa. Tuh alhamdulillah. Fa inna man hamidallaha innama yahmiduhu ala ni'amih. Sesungguhnya siapa orang yang memuji Allah, sesungguhnya dia sedang memuji nikmatnya atau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Walhamdu ala ni'mati, apa namanya tuh, membaca alhamdulillah karena nikmat. Dapat nikmat baca alhamdulillah, dapat duit alhamdulillah ya Allah, itu tuh. Dapat apa-apa ngomong alhamdulillah, itu sebenarnya apa? Thalabu mazidin. Itu nambahin nikmat yang kita dapetin sekarang. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur kepadaku, pastilah aku akan tambahin nikmatku kepadamu. Jadi ketika kita baca alhamdulillah, itu sebenarnya kita sedang minta sama Allah, ya Allah tambahin lagi, begitu sebenarnya. Makanya alhamdulillah itu
adalah sebaik-baik doa. Makanya kita diajarin tuh setiap kelar makan ngomong alhamdulillah. Mulai dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Itu kita diajarin begitu. Karena alhamdulillah itu adalah sebaik-baik doa. Di situ masuk dua hal. Pertama, mengingat Allah. Yang kedua, meminta hajat kita. Sebenarnya hakikatnya ketika kita baca alhamdulillah karena nikmat, itu sebenarnya minta ditambahin. Dapat duit 2 juta, alhamdulillah ya Allah. Itu sebenarnya ada doa lain yang tidak tersampai, tidak terkeluarkan dalam lisan kita. Ya Allah tambahin ya Allah, begitu sebenarnya ada. Gitu, cuman tidak terkeluarkan. Cukup dengan mengucap alhamdulillah saja, Allah pasti tambahin tuh kita punya nikmat. Gitu. Afada dzalikal Azizi. Ini yang menjelaskan namanya Imam Azizi. Rawah hadzal hadits At-Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim an Jabir. Riwayat hadis yang tadi di atas itu adalah riwayat Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Imam Hakim bersumber dari Jabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman fi haditsil qudsi, dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Wal kalamil insi. Itu. Allah berfirman dalam hadis qudsi. Kalau ini beda nih. Ada firman Allah itu dua. Ada firman Allah yang bersifat Quran, ada firman Allah yang bersifat hadis qudsi. Nah, kalau firman Allah yang Quran itu redaksi dan kalimatnya bersumber dari Allah, nggak bisa dirubah-rubah tuh. Nah, kalau hadis qudsi redaksinya Allah yang menyampaikan bahasa Rasul, itu namanya hadis qudsi. Itu ya. Apa tuh hadis qudsinya? La ilaha illallah kalami. Kata Allah Ta'ala, la ilaha illallah adalah kalamku, firmanku. Wa ana huwa, aku di situ, kata Allah. Man qalaha, siapa orang yang baca la ilaha illallah, dakhala hisni, maka dia masuk dalam perlindunganku. Bikasril ha'i. Wa man dakhala hisni amina min iqabi. Siapa orang yang masuk dalam perlindunganku, maka dia akan selamat dari siksaku. Akhrajahu Syirazi an Aliyin. Yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Al-Imam Syirazi bersumber dari Ali. Wa fi nuskhatin li hadzal kitab, dalam naskah lain kitab ini itu kalimatnya la ilaha wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah pelindungku. Wa man dakhala hisni, siapa orang yang masuk dalam pelindungku, amina min adzabillah, maka dia akan aman dari azab Allah. Makanya ada hadis mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang baca la ilaha illallah, maka dia bakal masuk surga tuh gitu. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca kita. Ada hadis yang mengatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui iman kita dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Kita kalau habis bayang tuh, kalau guru saya ngajarin saya habis bayang. Kalau guru saya tuh ngajarin saya habis sholat. Ya setelah kita selesai sholat tuh assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baca langsung tuh kita la ilaha illallah. Artinya di dalam hati kita. Jangan kosong. Gitu. Jadi ketika kita baca la ilaha illallah, arti dalam hati kita. Ketika kita ngomong la ilaha illallah, di hati kita ngomong tuh, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah, baca itu. Dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu kalau kata guru saya itu ngomong jaddidu, beliau menukil sabda Nabi SAW, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah. Perbaharui iman kita. Iman itu punya sifat. Sifatnya apa? Yazidu wa yanqus. Iman itu kadang nambah, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kayak bensin. Kalau lagi full tanknya gancang kemana aja larinya, kalau dengan bensinnya tiris ya nggak bisa kemana-mana. Nah, ketika ciri iman sedang menambah, itu adalah apa? Rajin ibadah kita. Bayang tarawih rajin,
ngaji jalan terus, baca Quran juga ngaso-ngaso, itu buktinya iman kita sedang nambah. Lagi dalam kondisi full tank tuh iman kita. Wayankus, nah kalau wayankus itu adalah apa? Kalau wayankus imannya lagi turun, berkurang. Gitu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita biar kita bisa terus ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau nanya? Kalau zikir la ilaha illallah, kadang kan ada orang yang nggak lengkap itu zikirnya. La ilaha terus juga la ilaha. Nggak bisa lah. Iya, maksudnya itu kan dalam artinya kan tiada Tuhan. Nah, cuma gitu doang. Apalagi kalau sampai misalkan kita cuma ucap kayak gitu, tiba-tiba kita apa gitu ya, tiba-tiba sampai nggak bisa nyambunginnya gitu. Nah, itu gimana tuh kalau begitu? Sampai la ilaha illallah. Jadi tadi yang Syekh Nawawi bilang, la ilaha illallah itu mengandung dua makna. Makna pertama adalah penolakan Tuhan selain Allah. Makna keduanya adalah penetapan Allah sebagai Tuhan. Kalau dia hanya mengatakan la ilaha, berarti dia hanya menolak Tuhan. Terus siapa yang ditetapkan? Ya Allah, siapa yang ditetapkan? Makanya jadi pertanyaan kalau kayak gitu ntar. Baca la ilaha illallah jangan gitu. La ilaha. Makanya pertanyaan. Semua Tuhan lo tolak, lalu siapa yang lo tetapkan? Siapa Tuhan lo begitu? Maka harus kalimat la ilaha illallah itu harus lengkap. Biar ada penolakan Tuhan selain Allah, menolak semua Tuhan selain Allah, dan ada penetapan hanya Allah lah Tuhannya gitu. Jadi harus lengkap, nggak bisa sepotong-sepotong. Di akhir hayatnya bacanya la ilaha ngapain illallah gitu, ya kagak sah berarti. Bisa. Kagak bisa. Walaupun di hatinya mau nyambungin gitu kan. Kalau hati mah gak ada yang tahu itu. Kalau hati perkara hati tuh, hatinya mau nyambungin, hati nyambungin. Itu perkara Allah deh itu. Kalau kita tuh hanya nahnu nahkumu bi dzawahiriha. Kita hanya menghukumkan yang kita lihat aja. Dulu ada pelaku maksiat. Ini sih jarang terjadi, jangan ikutin kalau ini. Ada pelaku maksiat meninggal dunia. Kemudian orang-orang nggak ada yang mau nyolatin tuh orang, nggak ada yang membayangin. Ada satu ulama ngurusin jenazah dia. Pas dibuka mulutnya, ini lidahnya arahnya ke langit. Lidahnya dia tuh arahnya ke langit-langit. Kalau lidah mengarah ke langit-langit, berarti itu sedang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti dia sedang menyebut nama Allah, mati dia. Diurusin jenazahnya sama dia. Gitu. Jadi itu perkara yang sifatnya apa? Batin aja itu ya, perkara-perkara yang jarang terjadi. Yang nggak terlihat gitu loh. Mau kita ngeliatnya apa hukumnya? Mau pelaku maksiat. Oh itu ada Ustaz pelaku maksiat matinya dalam membaca kalimat la ilaha illallah. Jangan ikutin. Nggak semua bisa begitu. Ada lagi yang mau nanya? Cara yang bermasab-masab itu cara zikirnya kan berbeda-beda Ustaz. Apa ya? Dalam berzikir itu thariqahnya berbeda-beda Ustaz. Jadi ada yang mengucapkan la ilaha illallah itu dengan menggerakkan ini badan gitu. Kayak samping ke hati gini Ustaz. Ke atas. Oh. Sajiliyah. Gini. Mana yang sajiliyah. Itu kalau apa namanya jalan itu banyak caranya gitu. Atau apa namanya itu taqarrub ilallah itu bi anwa turuq gitu. Mendekatkan diri kepada Allah itu banyak caranya. Kalau dia goyang, dia gerakin badannya, mendekatkan dia semakin merasakan lezat dengan pikiran tersebut, ini jadi masalah. Yang jadi masalah itu direkam, zikir goyang,
Dia lagi berasa fana, lagi berasa nikmat dengan pikirannya, di-share keluar. Kan kalau toreko itu kan sifatnya apa? Privasi kan. Nggak bisa kita umbar kemana-mana kalau toreko itu. Kita bikin toreko misalkan nih, kita zikiran nih, zikiran kita beda sama zikiran orang luar. Ini privasi kita udah. Ini cara kita mendekatkan diri kepada Allah, begini caranya gitu. Ketika dikeluarkan ke masyarakat umum, apa yang terjadi? Fitnah. Wah, masa ibadah begitu goyang-goyang badannya? Contoh misalnya ada orang habis bayang daerah mana tuh, Sumatera atau mana gitu, nggak tahu, saya lupa tuh. Soalnya sempat ada beritanya tuh. Jadi habis bayang terawih dibaca la ilaha illallah sambil gerakin badan. La ilaha illallah begitu. Direkam, masukin ke Facebook, lah kan viral. Ya kan? Orang ngeliatnya apa? Wah, sesat nih aliran, masa begitu sih ibadah gitu orang lihatnya. Makanya kalau toreko itu harusnya bentuknya adalah privasi aja. Jangan jangan dipublish keluar. Cara menjaga stabilitas iman. Yang kadang ya aja tuh ya terus. Kalau ngejaga stabilitas iman, kayak saya bilang iman itu kan kadang nambah, kadang turun. Ketika iman kita sedang bertambah, itu adalah bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka untuk menjaga stabilitas itu adalah apa? Mensyukuri nikmat ibadah kita sendiri. Kadang kita gak bersyukur dengan nikmatnya ibadah. Karena kenapa? Kita menganggap bahwa ibadah itu sebuah kewajiban, maka kita gak bersyukur gitu loh. Bukan sebuah nikmat pemberian. Selama ini kita selalu menganggap bahwa ibadah itu adalah, oh ini kewajiban gue sebagai seorang hamba, ya udah gue sholat gitu. Setelah selesai sholat, ya udah kita nggak ngomong apa-apa, cuma astagfirullahaladzim, selesai gitu. Kita nggak ngomong apa-apa. Tapi harusnya menjaga stabilitas iman itu dengan cara apa? Ketika kita ibadah, syukurin ibadah itu. Kita ibadah kepada Allah, sholat 5 waktu. Setelah selesai sholat, apa yang kita laksanakan? Baca alhamdulillah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan nikmat kepada saya untuk bisa beribadah kepadamu. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan nikmat kepada saya untuk menyembahmu, untuk melakukan ketaatan kepadamu. Kira-kira kalau gitu Allah bakal ngapain? Allah tambahin nikmatnya kan? Makanya rata-rata ulama-ulama salaf kita itu nggak pernah ngerasain capek ibadah. Karena setelah dia selesai ibadah, dia syukurin ibadah tersebut. Gitu. Kan terus nambah. Pokoknya kadang kita mikir gini ya, ada orang sembahyang 1000 rakaat gak capek-capek gitu ya. Ada orang baca Quran dari ba'da maghrib, habis sholat isya dia lanjut terus sampai subuh. Sampai sahur dia baca Quran. Kok nggak capek ya? Kok ada kiai-kiai kita itu kalau ngaji dari jam 9 sampai jam 2 malam kok nggak capek ya begitu. Nah kenapa? Karena dia syukurin, dia bisa baca ilmu ini tuh luar biasa. Berarti Allah kasih taufik kepada kita, kayak sekarang kita baca la ilaha illallah. Salah satu faedah la ilaha illallah adalah untuk menggugurkan, menghilangkan 4000 dosa besar. Secara tidak langsung Allah lagi memberitahu kita bagaimana cara pengampunan Allah berjalan. Bahasa kasarnya gini, hei hamba, manusia, gue mau ampunin dosa lu, mau ngampunin dosa besar lu. Cuman kalau dosa besar lu gue ampunin begitu aja, ntar orang-orang lain pada iri gitu loh. Diberikan taufik kepada kita dengan sebab apa? Diberikan taufik kepada kita kemampuan buat ibadah dengan cara apa? Ngaji. Datang ke pengajian kita dengerin kalimat ini. Oh ternyata ada hadis Nabi mengatakan orang yang baca la ilaha illallah dipanjangkan lamnya akan dihapuskan nama Allah 4000 dosa besar. Kita baca itu terjadilah ampunan Allah turun kepada kita. Harusnya kita kayak gitu gimana? Bersyukur kan? Bersyukur ternyata semua yang Allah gerakkan terhadap kita dalam hal-hal baik itu adalah bentuk nikmat yang begitu luar biasa. Gitu. Sekarang kayak kita orang yang bisa ngaji, wah luar biasa banget, bersyukur banget kita kan. Makanya orang-orang yang ngaji itu nggak pernah capek dengan pengajinya, orang-orang ahli ibadah nggak capek dengan ibadah mereka, ya karena mereka mensyukuri ibadah mereka itu sendiri. Gitu. Sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, pastilah aku akan tambahkan nikmatku padamu. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu nggak mau syukurin, lah udah adabku sangatlah dahsyat, pedih. Kenapa kita ibadah malas? Ya, karena kita nggak bersyukur.
Dikasih nikmat ibadah kita nggak syukur. Nikmat terbesar setelah Islam dan iman, nikmat terbesar setelah iman dan Islam adalah nikmat taufik. Di Quran taufik itu cuma 2 kali diulang. Di Quran itu kalimat taufik cuma 2 kali diulang. Taufik itu apa sih? Taufik itu adalah Allah menciptakan, Allah memberikan kemampuan bagi seorang hamba untuk beribadah kepadanya. Itu namanya taufik. Nah tadi saya bilang taufik itu hanya 2 kali diulang sama Allah Ta'ala. Berarti segitu berharganya. Yang kagak pernah kita syukurin itu taufik. Ya tuh. Iman, Islam kita syukurin kalau kita lahir sebagai orang Islam, lahir sebagai orang yang beriman. Itu kita syukurin. Tapi nikmat taufik nggak pernah kita syukurin. Ya akhirnya terjadi apa? Ibadah kita kendor. Gimana Allah mau nambahin ibadah kita? Gimana Allah mau ngejaga iman kita? Kalau kita nggak pernah mensyukuri nikmat ibadah kepada Allah. Maka menjaga stabilitas iman itu dengan cara apa? Ketika ibadah kita lagi kuat-kuatnya, bersyukurlah kepada Allah. Berterima kasihlah kepada Allah. Nanti Allah akan tambahin terus. Ada lagi kalau di sini yang mau nanya? Udah cukup? Wah, udah jam 11:30. Lama juga ngaji kita ya. Alhamdulillah ya Allah. Allah kasih nikmat buat kita buat ibadah tuh ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang-orang lagi pada sibuk mikirin ntar sahur pakai apa, kita udah mikirin ngaji yang gimana gitu. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.